Kalau misalnya kayak gitu, success matrix-nya apa Pak? Apakah yang diharapkan itu adalah setelah mereka mendapatkan magang ini, mereka lanjut jadi full time kayak gitu? Not necessary, ya, karena tadi konteksnya ini paket ekonomi. Satu, yang kedua adalah pembekalan kompetensi untuk mereka siap bekerja. Ya, dan itu win-win loh kalau saya lihat gitu ya. Saya kalau contoh Mas Leon ya, ada perusahaan even ya contoh sekarang upah minimumnya 5 juta. Tolong dong bantu gitu ya, 1 bulan latih dong mereka 5 juta. Menurut saya juga gitu ya. Bagi yang melatih, bagi perusahaan itu 5 juta itu melatih itu worth it gitu ya. Gitu ya. Jadi win buat peserta magang, buat perusahaan juga win, buat pemerintah juga. Ini cara cepat untuk meningkatkan kompetensi mereka juga loh gitu. Setuju. Ya. Ya. Ya, saya kalau ada orang mau nggak saya titip anak saya sama Mas Leon gitu ya, pasti mintanya 100 juta kan? Ya 5 juta kekecilan pasti kan? Nah, ini kita nitip ke perusahaan, ya uang saku kita sebut. Tolong ajar mereka, berikan mereka exposure tentang kerja. Ajari mereka yang baru mereka lulus, bicara teori, praktek, dunia nyatanya itu begini loh. Dan ketika mereka lulus, selesai magang 6 bulan, ada yang kita kasih sertifikat, mereka itu portofolionya bukan lagi fresh graduate. Ya. Dan menurut saya ini, ya, kita harus sukseskan program ini, menurut saya. Ya. Ya, saya sih salah satu orang yang sangat sepakat dengan program ini, sangat make sense gitu. Soalnya pengalaman saya pribadi, misalnya saya di dunia kerja pun dan waktu saya kuliah, apapun yang saya belajar di kuliah juga berbeda dengan apa yang saya lakukan waktu saya kerja gitu. Anyway gitu. Nah yang membridge itu adalah magang. Waktu saya kerja di luar tuh kuliah itu yang paling membantu mempersiapkan waktu saat kerja. Sehingga kita harus kawal, jangan sampai magang ini eksploitatif. Ya, tapi kan zaman digital sekarang kan mereka tinggal report ke kita. Gitu ya. Dan bagi perusahaan win-nya itu juga ada fresh resources ya, walaupun tidak boleh sebagai pekerja mereka di treat gitu ya. Yang kedua, perusahaan sesudah 6 bulan dia magang, perusahaan kemudian punya lowongan gitu ya. Kan bisa aja kan sesudah dibantu sekian, ekonominya tumbuh, bisnisnya tumbuh kan. Ya. Kemudian dia butuh rekrut yang baru. Pasti kandidatnya kan dari yang magang lah ya. Ya, biaya rekrutmen kan mahal juga, interview ini pakai headhunter dan seterusnya. Jadi menurut saya sih ya